Pada video kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana kita memanage sebuah riset tim, ya, atau tim riset yang itu tentunya terdiri dari banyak personel dan banyak infrastruktur kegiatan yang terlibat di dalamnya. Nah, kali ini saya ingin share bagaimana kita memulai dan membuat suatu tim riset. Yang pertama, dalam suatu tim riset, di dalamnya seringkali terdapat, yaitu yang pertama, asisten riset kita, ya, yang kita hire, yang kita rekrut untuk membantu penelitian. Kemudian yang kedua juga bisa surveyor, ya, surveyor di dalamnya bisa dalam mencari data terkait dengan penelitian atau riset kita. Kemudian yang ketiga bisa juga adalah co-author, ya, atau teman, rekan, kolaborasi dari artikel atau penelitian yang sedang kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah bagian administrasi mungkin, ya, yang itu menghandle administrasi terkait laporan keuangan juga, ya, yang di dalamnya juga mungkin memanage dana laporan hibah jika rekan-rekan sekalian mendapatkan hibah. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk sharing pengalaman bagaimana untuk memanage itu semua. Baik, jadi hal yang pertama yang harus dilakukan saat kita mempunyai tim riset atau ingin membangun tim riset adalah kita tetapkan penelitian kita pada tahun berjalan atau tahun ini apa saja, dan kira-kira hibah apa saja yang ingin kita daftar, ya, atau kita dapatkan. Kalau di Indonesia kebetulan ada dari pemerintah, kalau di kampus ada dari internal kampus, atau maupun hibah luar negeri atau dana internasional atau dari negara lain yang berhasil kita dapatkan. Ini kita harus buat perencanaan. Kemudian tentunya kita harus mengukur seberapa mampu kita untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari hibah ini, ya. Karena tentunya ini akan menjadi load atau beban kita, ya, tantangan kita pada tahun berjalan. Ini yang pertama. Jadi buat perencanaan tentang penelitian apa yang akan kita lakukan. Tentunya ini terkait dengan kita sebagai insan akademis, ya. Jadi terkait dengan pengajaran kita di bidang apa, penelitian kita tentunya akan mendukung pengajaran kita, memperkaya, ya, dan juga dengan pengmas yang nantinya bisa menjadi luaran dari penelitian kita. Kemudian hal yang kedua adalah kita bentuk infrastrukturnya. Jadi misalnya kita sudah mendaftar sekian hibah dan katakanlah kita mengestimasi akan mendapat sebagiannya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita harus membuat infrastruktur atau tim risetnya. Nah, berapa kira-kira asisten riset, apakah penelitian A memerlukan survei langsung, survei lapangan, dan berapa surveyornya, berapa tim administrasi, dan juga mana-mana rekan atau partner kampus luar negeri maupun dalam negeri yang bisa kita jadikan tim kolaborasi, ya, atau co-author dalam penelitian kita. Jadi yang kedua, setelah membuat perencanaan adalah kita mulai menyiapkan infrastrukturnya. Tentunya ini kita harus menghitung juga keuangannya, ya, apakah cukup sampai penelitian, sampai disubmit artikelnya dari dana yang didapatkan dengan pengeluaran yang nanti digunakan untuk menyiapkan infrastruktur ini. Kemudian hal yang ketiga adalah kita mulai buat masing-masing perencanaan dari dana hibah tadi. Nah, ini keluarannya artikel apa, penelitian apa, ya. Kemudian kita kerucutkan siapa penanggung jawabnya, siapa asisten risetnya, siapa administrasinya, kolaborasi dengan mana. Kita mulai spesifik ke masing-masing. Jadi yang pertama tadi perencanaan, yang kedua penyiapan infrastruktur secara keseluruhan, yang ketiga kita mulai buat spesifik untuk masing-masing hibah, masing-masing riset per tahun kita akan menghasilkan berapa. Nah, ini juga bisa dengan keuangannya, ya, sekalian dengan keuangannya berapa di dalamnya. Jadi kita mulai detail dan juga bisa disertakan SOP-nya, ya, SOP dari masing-masing grup ini, ya, tim riset yang sudah kita punya tadi, ya, SOP-nya seperti apa. Kemudian hal yang keempat adalah kita lakukan monitoring, ya, evaluasi dan monitoring. Dalam memanage tim ini ada beberapa langkah. Yang pertama, Anda bisa secara manual, jadi koordinasi mungkin lewat media atau infrastruktur yang sudah ada, ya, bisa lewat handphone atau misalnya lewat grup yang sudah dibentuk secara manual Anda evaluasi, atau Anda bisa juga membentuk dashboard, ya. Dashboard banyak sekali saya rasa software, aplikasi yang dapat digunakan untuk memanage tim
Jadi di situ bisa kelihatan tugasnya apa saja masing-masing personel, kapan disubmit, sudah mendapat LOA atau tidak, sudah mendapat revisi atau tidak, dan kapan dipublish. Jadi detail tahapan-tahapan dari masing-masing program riset yang kita punya itu kita bisa gunakan aplikasi atau software yang itu nanti dengan mudah kita memantau dashboardnya. Kemudian yang kelima, jangan lupa kita siapkan backup plan ya, cadangan-cadangan. Jadi tidak hanya yang penelitian utama yang kita siapkan untuk memenuhi kewajiban penelitian kita, tapi kita siapkan juga cadangan-cadangan backup plan jika ternyata penelitian utama agak terlambat ya, atau ada kesulitan. Nah, ini kita punya cadangan-cadangan yang itu masih terkait dengan topik hibah atau pendanaan riset yang sudah kita usulkan. Itu yang kelima. Baik, jadi itu tadi langkah-langkah bagaimana kita membentuk serta mengelola tim riset. Yang pertama adalah kita membuat perencanaan penelitian kita, atau mungkin juga bisa roadmap penelitian kita yang disesuaikan dengan interest research dan juga teaching kita ya, dan juga tentunya pengabdian masyarakat. Jadi misalnya kita fokus ke Islamic Microfinance, maka terkait hal itu. Tapi tidak tertutup di situ saja ya, bisa juga melebar di Islamic Bank ya, atau Islamic Capital Market. Tapi ada suatu penelitian utama kita ya, tentunya ini ada roadmap yang akan kita susun. Jadi yang tadi pertama adalah membuat perencanaan. Kemudian yang kedua, kita siapkan infrastruktur dalam mengelola tim riset ini ya. Yang tadi itu apa saja yang kira-kira diperlukan, asisten riset, kemudian surveyor, kemudian siapa saja tim kolaborasinya, bagian administrasi ya. Ini semua sudah kita siapkan. Kemudian yang ketiga adalah kita buat SOP dari masing-masing hibah yang kita dapatkan, atau dari masing-masing manuskrip artikel yang sedang kita kerjakan. Masing-masing ini butuh berapa asisten, atau juga bisa berangkat dari ini dulu kemudian ke nomor 2 ya, bisa terbalik. Kemudian yang keempat adalah kita harus secara rutin, secara kontinu melakukan evaluasi, monitoring ya. Entah itu seminggu sekali, seminggu 2 kali, kita menanyakan progres, kita juga membuat laporan kemajuannya seperti apa ya, kita juga berkontribusi di dalam melakukan evaluasi dan monitoring sehingga tim ini bisa berjalan sesuai dengan target. Itu tadi yang keempat. Dan yang kelima, jangan lupa disiapkan backup plan atau juga rencana cadangan, rencana B, rencana C yang itu bisa membantu untuk menutup kewajiban kita jika rencana utama tidak tercapai dengan baik atau tepat waktu. Jadi itu tadi 5 hal sharing dari kami tentang bagaimana membentuk dan juga mengelola tim riset agar riset-riset kita bisa dipantau dan dilakukan dengan baik, terukur dan jelas. Dan jangan lupa juga kita harus mencatat semua tanggal-tanggal pentingnya ya. Tanggal untuk misalnya mendaftar hibah, melakukan laporan kemajuan, melakukan laporan akhir ya, atau juga terkait dengan pertanggungjawaban lain yang masih di dalam hibah atau pendanaan penelitian. Kalau memang tidak ada ya kita bisa juga melakukan deadline pribadi ya, kapan ini kita akan selesaikan. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana kita membentuk dan mengelola tim riset. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.